Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak. Yang pertama, dimohon untuk orang tua membimbing adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sekarang kita ibadah hari ini tanggal 11 bulan Oktober 2020. Masih kita ibadah di rumah. Apa kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat dan penuh sukacita ya. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari yang judulnya Matahari Bersinar Terang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang maha baik dan maha pengasih. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah
kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, mulai dari awal, tengah, dan akhir. Biarlah Engkau yang menyertai kami semua anak-anak-Mu sekolah minggu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami menerima berkat-Mu yang akan Kau berikan selanjutnya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sudah disiapkan Alkitabnya? Sekarang kita buka dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kita baca bersama-sama ya. Baik. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat yang ke-36 ya. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu AKBP Malang. Bagaimana kabarnya? Abang harap kalian dalam keadaan sehat, dengan penuh sukacita, dan senantiasa diberkati Tuhan. Ya, walaupun ya adik-adik masih dalam kondisi ibadah di rumah kalian masing-masing karena adanya virus corona. Kita berdoa sama-sama ya supaya wabah virus corona ini segera berlalu sehingga kita bisa beribadah lagi di gereja kita yang tercinta ini. Nah, adik-adik, kita saatnya sudah mau memulai belajar firman Tuhan. Tadi kalian sudah baca firman Tuhan pada hari ini diambil dari mana adik-adik? Iya, betul sekali. Nasnya hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Judulnya tentang apa ya itu ya? Itu kan sudah ada nih judulnya. Iya, judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Abang mau tunjukin sesuatu dulu ya. Nah, ini kalian melihat sesuatu kan di sini? Nah, inilah gambar Yesus yang sedang dimuliakan di atas gunung. Di gambar ini tidak sendiri. Di sini ada, di sebelah sini ada Nabi Musa. Yang sebelahnya lagi ada Nabi Elia. Ya, mereka berdiri bersama-sama ya. Nah, ini secara ringkasnya kalian bisa lihat gambar seperti ini.
Nah, bagaimana sih Bang kok bisa terjadi peristiwa seperti itu? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Abang mau menjelaskan dulu ya adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya. Seperti yang digambar, bahwa itu ada 3 orang murid Tuhan Yesus. Siapa aja? Di dalam Alkitab yang kita baca hari ini sudah ada kok. Siapa aja? Ya betul. Pertama ada Petrus. Yang kedua ada siapa? Iya, Yakobus. Satu lagi nih. Siapa? Iya, betul sekali. Yohanes. Jadi ada 3 orang ya adik-adik. Ada Petrus, ada Yakobus, dan ada Yohanes. Nah, mereka ini diajak Tuhan Yesus untuk pergi ke sebuah gunung. Nah, kenapa kok di sebuah gunung ya Bang? Nah, tempat gunung itu adalah tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tempat yang tenang. Nah, dengan suasana yang seperti itu, tempat itulah yang cocok untuk berdoa. Nah, setelah menempuh perjalanan sekian lama, mendaki, berjalan, itu pastinya memakan waktu yang lama adik-adik. Capek, haus, dan sebagainya. Coba kalau kalian bayangkan, kalian ikut mendaki gunung, wah, pasti capek ya. Nah, di sini ketika mereka sudah tiba, Yesus langsung mulai berdoa. Nah, tetapi ketiga orang, si Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka sangat lelah dan sampai-sampai mereka tertidur. Tertidur karena mungkin dalam perjalanannya sangat capek, mendaki gunung loh adik-adik, kan tinggi sekali gunung-gunung itu kan, tinggi banget. Nah, tapi di situ ketika Yesus selesai berdoa, tiba-tiba Tuhan Yesus berubah. Berubah gimana Bang? Nah, berubahnya itu yaitu Yesus tampak seperti matahari. Kalian kalau misalnya keluar rumah melihat matahari, wah silau sekali ya adik-adik. Iya, wajahnya bercahaya. Baju yang dikenakan pun juga bercahaya. Itulah yang Yesus tampakkan dirinya berubah melalui kuasanya menjadi kemuliaan. Dan ketika ketiga orang murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes terbangun, mereka langsung melihat, wah, mereka takjub, kagum, dan bahagia sekali melihat Yesus melalui kuasanya menampakkan diri dalam bentuk kemuliaannya yang bercahaya. Nah, tapi tidak sendirian kan itu adik-adik, karena di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus ada Nabi Musa dan Nabi Elia. Untuk mewujudkan kebahagiaan yang Petrus, Yakobus, dan Yohanes lihat, maka Petrus punya ide nih. Idenya apa ya Bang? Idenya adalah Petrus ingin mendirikan 3 kemah. Ya, mendirikan 3 kemah. Yang satu untuk Yesus, yang satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Nah, setelah mengatakan ide itu kepada Yesus, tiba-tiba ada awan, ya, ada awan, tiba-tiba turun nih, ya, turun melingkupi yang ada di sekitar itu. Nah, coba kalian baca di ayat yang ke 35. Ya, di ayat 35 dikatakan demikian. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Setelah mendengar suara dari awan itu, Nabi Musa dan Nabi Elia tiba-tiba tidak ada, dan hanya tinggal Yesus seorang diri saja yang berada di situ. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada Yohanes, Yakobus, dan Petrus untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun. Ya, sekali lagi, tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun.
Nah, itulah cerita singkat dari nats yang kita baca pada hari ini adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya ya, Bang, dari ke-12 murid yang Tuhan Yesus pilih, kenapa cuma yang tadi 3 orang itu? Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Abang jawab ya, karena selama menjadi murid Yesus, Yesus melihat ketiga orang ini, mereka sangat taat kepada Yesus. Sehingga mereka secara langsung bisa melihat kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Luar biasa adik-adik, dilihat secara langsung. Tidak dengan yang lainnya, murid-murid yang lainnya. Karena itulah ketiga orang ini menjadi murid yang sangat dipercayakan oleh Yesus. Murid kepercayaannya Yesus. Begitulah alasannya adik-adik. Nah, sekarang abang coba tanya deh sama adik-adik ya. Tadi kan abang di situ sudah menjelaskan bahwa ketiga murid Yesus mengekspresikan dirinya ketika melihat kemuliaannya Yesus, takjub, kagum, dan bahagia. Apakah adik-adik pernah merasa bahagia? Abang kasih contoh nih. Apakah kalian merasa bahagia nih kalau misalnya kalian bisa mendapatkan nilai ulangan yang bagus ya, bisa naik kelas? Itu yang pertama. Yang kedua, abang tanya lagi, apakah kalian bahagia misalnya ketika adik-adik ulang tahun dikasih ucapan selamat, dikasih kado dari teman-teman kalian? Nah, yang terakhir nih, apakah kalian merasa bahagia ketika kalian diajak jalan-jalan sama papa dan mama? Nah, pasti kalian dengan 3 contoh tadi pastinya akan merasa bahagia dong adik-adik. Iyalah bang. Nah, bahagianya itu bisa dikarenakan seperti ini. Kalau kalian bahagia mendapatkan nilai ujian yang baik, terus kalian bahagia diucapkan selamat ulang tahun, dan bahagia karena diajak jalan-jalan sama papa mama, itu semua karena kalian melakukan perbuatan yang baik. Bagaimana bang perbuatan yang baik? Nah, kalau kalian misalnya rajin belajar, mendapatkan nilai yang baik dan bisa naik kelas, pasti kalian bahagianya luar biasa sekali. Karena apa? Karena kalian mendapatkan hasil itu dari usaha kalian sendiri, bukan dari nyontek, nyontek lah istilahnya yang lainnya ya, nyontek. Kemudian yang berikutnya, kalian bahagia ketika mendapatkan ulang tahun, kalian melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa? Kalian tidak membuli atau mengganggu teman kalian. Nah, kalau kalian tidak membuli atau mengganggu teman kalian, maka kalian akan menambah banyak teman-teman kalian karena kalian melakukan perbuatan yang baik. Makanya kalau kalian melakukan perbuatan baik, tidak mengganggu atau membuli teman kalian, pasti ketika kalian ulang tahun dikasih ucapan selamat, dikasih hadiah, pasti adik-adik kan bahagia. Nah, yang ketiga yang tadi diajak jalan-jalan sama papa dan mama, kalian kenapa bisa merasa bahagia? Karena perbuatan baik kalian. Apa bang? Kalian taat sama papa dan mama. Nah, karena taat dengan papa dan mama, kalian pasti merasa senang dong. Ya sama juga dengan papa dan mama kalian juga senang, sehingga papa dan mama mewujudkan rasa senang dan bahagianya itu dengan mengajak adik-adik jalan-jalan. Senang kan? Nah, bagaimana kalau kita melakukan sebaliknya? Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya kalian tidak rajin belajar, kalian nyontek, intinya pokoknya nyontek lah. Jadi kalian tidak mendapatkan nilai yang bagus. Ya walaupun kalian dapat nilai bagus, tapi nanti rugi di kalian sendiri karena kalian tidak berusaha istilahnya. Nah, bisa-bisa nanti yang di kalian contek itu belum tentu loh jawabannya benar. Akhirnya bisa dapat nilai jelek,
Terus kalau kalian lakukan secara terus-menerus, kalian bisa tidak naik kelas. Sedih kan adik-adik? Bukan bahagia yang kita peroleh. Kemudian, kalau misalnya kalian tadi mengganggu teman, membuli teman, nah temannya jadi nggak suka dong sama adik-adik yang karena melakukan mengganggu temannya, membuli temannya, jadi berkurang teman kalian. Jadi kesepian, kasihan kan kalian nggak ada temennya. Nah, begitu juga kalau kalian tidak taat sama papa dan mama, pasti papa dan mama akan merasa kecewa, merasa sedih. Akhirnya apa? Tidak mau dong diajak kalian untuk jalan-jalan. Sedih juga kan? Nah, itu dia. Dari contoh-contoh itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalian jangan bosan-bosan ya untuk berbuat baik terhadap sesama kalian. Ya, paling utama ini seperti yang di ayat yang ke-35 tadi. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkan dia ini siapa? Tuhan Yesus. Berarti kalian juga secara khusus juga harus menaati apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus jalankan. Supaya apa adik-adik? Supaya kalian juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang tak ternilai dari Tuhan Yesus. Begitulah adik-adik inti firman Tuhan pada hari ini. Sebelum abang tutup, abang akan berikan kalian hanya 2 pertanyaan saja nih. Ya, kalian bisa tulis di buku catatan kalian atau di kertas kalian. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini berkaitan dengan pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, pertama, perbuatan baik apa saja yang telah kalian lakukan selama 1 minggu ini? Nah, dengan contoh-contoh yang lain ya, selain dari yang sudah abang sebutkan tentunya. Yang kedua, perasaan bahagia seperti apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan perbuatan baik tersebut? Itu jawabannya bisa kalian tulis. Nah, tuliskan jawaban kalian dan kalian bisa dokumentasikan atau kalian foto, atau bisa juga kalian bacakan dan kalian videokan dengan membaca jawaban tersebut, dan nanti hasilnya bisa dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Oke adik-adik, begitulah inti firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, kami telah belajar mengenai firman-Mu. Kami meyakini bahwa dengan adanya kemuliaan dari Tuhan Yesus, kami bisa juga turut merasakan kebahagiaan tersebut Tuhan. Itu kiranya Tuhan, firman pada hari ini dapat berguna bagi kami, dan ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesama kami, sehingga kami bisa memperoleh kebahagiaan yang luar biasa yang tentunya berasal dari-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati nanti hingga ibadah selesai, sehingga semuanya dapat berjalan seturut dalam kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga berkat, kasih setia, dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, abang mau ingatin sekali lagi, kalian keluar rumah jangan lupa pakai masker ya, kalian jaga jarak. Setelah pulang ke rumah, kalian jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Yang satu lagi, kalian ikuti ya, seperti tadi firman Tuhan pada hari ini ya, taatilah apa yang dikatakan sama papa dan mama kalian ya. Dan jangan lupa kalian juga makan makanan yang bergizi, sehingga badan kita tetap sehat dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Oke adik-adik, kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom. Nah adik-adik, sebelum menutup ibadah kita hari ini,
mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145, Mari Tuturkan Kembali. Mari adik-adik sekolah minggu, ibadah akan kita akhiri. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau juga Tuhan Yesus Kristus selalu di hati kami. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini Engkau telah berikan firman buat kami, firman yang hidup, yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa yang di surga, kami juga mendoakan orang tua dari anak sekolah minggu. Berkatilah mereka semua di dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dan di dalam kesehatan. Dan kami semua, baik guru sekolah minggu maupun keluarga dari anak-anak sekolah minggu dan anak-anak kami yang ada di rumah, kami juga mohonkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Lindungi dan jagalah kami. Jauhkanlah kami dari virus corona. Ya Bapa yang di surga, segala rencana hidup kami letakkan di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau selalu menjaga dan menyertai kami dimanapun kami berada. Berkat mulai Bapa yang selalu kami nantikan setiap saat. Dengarkanlah Bapa yang di surga doa kami ini, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin.
Halo anak-anak sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang satupun. Meskipun kita beribadah di rumah, harus tetap semangat dan selalu berdoa kiranya bencana COVID-19 ini dapat segera berakhir. Anak-anak yang kami kasihi, pada tanggal 8 November 2020, gereja kita akan mengadakan kebaktian ucapan syukur. Kami sangat mengharapkan anak-anak sekolah minggu ikut berpartisipasi dalam mendukung acara tersebut. Panitia telah menyiapkan serangkaian acara lomba dan acara malam puji-pujian seperti yang telah diwartakan di gereja kita. Khusus untuk sekolah minggu diadakan lomba cerita Alkitab secara virtual. Bagi yang terpilih menjadi juara akan mendapat hadiah menarik dari panitia lomba, dan saat malam puji-pujian akan ditayangkan secara live streaming. Dalam acara kebaktian ucapan syukur tersebut, anak-anak sekolah minggu kami himbau untuk memberikan persembahan sebagai ganti dari silua yang biasanya kita laksanakan. Persembahan tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan oleh panitia. Semoga acara ini berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye bye, good